Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama, untuk mengucapkan terima kasih kepada Pak Direktur dan tim yang memberikan kesempatan kepada kami untuk bisa sharing bagaimana kita melaksanakan seleksi calon aparatur sipil negara di tengah-tengah pandemi ini. Saya izinkan untuk share materi sebagaimana yang sudah saya coba siapkan terkait dengan pelaksanaan seleksi calon aparatur sipil negara di 2021 di masa pandemi COVID-19 ini. Ada beberapa hal yang kami ingin sampaikan kepada teman-teman semua, terutama terkait dengan aturan yang akan kita gunakan di dalam pelaksanaan seleksi calon aparatur sipil negara di masa pandemi COVID-19 ini. Tentu secara payung hukum, undang-undang maupun PP, baik itu PP 11 2017, PP yang direvisi kemudian menjadi PP 17 2020, kemudian PP 49 2017 tentang manajemen P3K. Kemudian ada peraturan-peraturan turunannya yang lebih detail, yaitu Permenpan 27, Permenpan 28, dan Permenpan 29 terkait dengan pelaksanaan seleksi calon aparatur sipil negara tahun 2019. Dalam konteks implementasi teknis pelaksanaan seleksi, BKN kemudian juga sudah menerbitkan Surat Edaran Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 7 Tahun 2021 tentang prosedur penyelenggaraan seleksi dengan metode Computer Assisted Test BKN dengan penerapan protokol kesehatan dalam rangka tentu saja pencegahan dan pengendalian COVID-19. Ini adalah para pendaftar kemarin 2021 ini yang sudah menyelesaikan submit dokumen. Jumlahnya lebih kurang sekitar 4.030.767 orang. Di beberapa peserta sekarang masih berlangsung, terutama untuk P3K guru maupun P3K non-guru. Ada perpanjangan pendaftaran untuk P3K guru khusus untuk Papua dan Papua Barat. Kenapa ada perpanjangan? Karena memang Papua dan Papua Barat mulai pendaftarannya lebih terlambat dibandingkan instansi-instansi yang lain. Dan formasinya juga baru ditetapkan oleh teman-teman di Kementerian Pan-RB juga cukup terlambat waktu itu. Sehingga karena juga pengajuan dari pemerintah Papua dan Papua Baratnya juga terlambat. Nah, Papua dan Papua Barat ini kemudian diperpanjang sampai dengan tanggal 11 Agustus ini. Nah, nanti tentu saja data akhir tentu setelah tanggal 11 Agustus. Yang kedua yang juga akan terjadi perubahan terutama adalah di P3K non-guru. Terutama adalah yang ada dua instansi yang sampai sekarang belum menyelesaikan dan formasinya baru saja selesai seminggu yang lalu dan kemudian dilakukan perpanjangan, yaitu untuk pengalihan pegawai TVRI dan pegawai RRI, sehingga nanti jumlah pendaftar P3K non-guru juga akan bertambah dari 75.337 menjadi berapa saya belum tahu, tetapi tentu saja akan meningkat karena angka ini belum termasuk angka untuk TVRI dan RRI maupun untuk P3K guru. Sementara untuk CPNS itu sudah final, sudah selesai. Jumlah pendaftarnya adalah yang menyampaikan dokumen itu sebanyak 3.033.392 orang. Kembali ke di masa pandemi ini tentu kita menerapkan seleksi dengan penerapan protokol kesehatan yang sangat ketat. Apalagi ke depan, terutama dengan bermutasinya virus COVID-19 menjadi sekarang yang seri D, virus Delta, maka tentu penerapan protokol kesehatan ini akan menjadi lebih ketat lagi ke depan. Karena tingkat penularannya yang luar biasa cepat dan luar biasa tinggi. Saya pernah membaca statement yang dikeluarkan oleh teman-teman di WHO bahwa kalau COVID-19 dengan mutan yang pertama, itu tingkat penularannya masih sekitar 15 menit dari seseorang ke orang lain.
kalau yang bersangkutan kemudian tidak menggunakan masker. Nah, tetapi yang virus yang COVID-19 yang seri Delta ini tingkat penularannya itu sangat cepat, lebih kurang sekitar 6 detik. Jadi kalau kita lalai saja di dalam menggunakan masker, maka dalam waktu kalau yang kita hadapi di depan kita adalah orang yang terinfeksi COVID-19, maka potensi penularannya itu luar biasa cepat. Dan itu yang kita rasakan dalam beberapa minggu terakhir ini, itu sebabnya kenapa kemudian pemerintah mengeluarkan kebijakan awalnya PPKM darurat, kemudian PPKM level 4, yang tentu saja level 4 adalah level yang sudah mengkhawatirkan. Nah, kami sebagaimana arahan Bapak Kepala tentu tidak menginginkan seleksi calon aparatur sipil negara ini kemudian menjadi klaster baru di dalam penularan COVID-19, karena akan sia-sia apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah dengan kita menerapkan PPKM, kemudian kita di lockdown, bekerja dari rumah, aktivitas ekonomi kemudian juga relatif tidak berjalan karena ada pembatasan dalam hal ini. Maka BKN tentu tidak menginginkan seleksi ini kemudian menimbulkan klaster baru di dalam penularannya. Untuk itu tentu penerapan protokol kesehatan yang ketat, kalau nanti kita setelah berkomunikasi dengan teman-teman di BNPB maupun dengan teman-teman di Kementerian Kesehatan dan Kepolisian, maka pelaksanaan seleksi kalau memang diizinkan oleh gugus tugas, maka pelaksanaan seleksi ini tentu akan sedikit lebih dengan persyaratan-persyaratan yang lebih berat dibandingkan tahun lalu. Ini yang kemudian perlu menjadi perhatian kita bersama, dan saya tentu yakin betul teman-teman semua, Bapak Ibu di instansi di daerah, BKD, BKPSDM, ataupun BKPP tentu juga sangat ingin bahwa pelaksanaan seleksi ini tidak menjadi klaster baru di dalam penyebaran COVID ini. Dan kita sangat komit untuk melakukan itu. Nah, beberapa tahapan yang perlu kita perhatikan adalah ada persyaratan-persyaratan yang nanti akan dikeluarkan oleh instansi. Pertama, terkait dengan mobilitas orang. Sekarang pemerintah sudah menerapkan aturan yang sangat ketat terkait dengan mobilitas orang, apakah itu menggunakan jasa udara, ataupun jasa laut, ataupun transportasi darat. Nah, mobilitas ini harus betul-betul menjadi perhatian. Persyaratan-persyaratan pada saat seseorang melakukan mobilitas dari satu lokasi ke lokasi lain, itu betul-betul harus menjadi perhatian kita bersama. Dan yang kedua adalah di titik-titik lokasi harus dipastikan betul bahwa peserta pada saat kedatangan itu betul-betul harus menggunakan masker. Dan arahan WHO belakangan ini, termasuk juga dari teman-teman di tim gugus tugas, penggunaan masker sangat disarankan untuk menggunakan 2 lapis, yaitu kombinasi antara masker kesehatan dengan masker kain. Karena dengan menggunakan masker yang 2 lapis itu tingkat penularannya akan lebih pencegahan terkait dengan potensi penularannya akan jauh lebih baik. Jadi ini yang nanti kalau pada saat kita SKB 2020 yang lalu, kita hanya menyarankan menggunakan masker 1 lapis, maka ke depan pelaksanaan kalau ini diizinkan oleh teman-teman di gugus tugas, maka penggunaan masker 2 lapis harus kita dorong secara bersama-sama sehingga tidak menjadikan klaster baru di dalam penularan COVID-19 untuk pelaksanaan seleksi ini. Kemudian menurunkan peserta itu harus di drop area dan di drop off area, dan kemudian tidak boleh menunggu di ruangan di tempat yang menurunkan. Jadi peserta hanya diantar kemudian ditinggal. Nanti kalau sudah selesai waktunya lebih kurang sekitar 1 jam 40 menit. Nanti setelah selesai silahkan dijemput kembali peserta-peserta yang apakah itu anak atau ponakan kita yang mengikuti seleksi. Semua hasil seleksi juga sudah kami siapkan, tidak lagi disiapkan di ruang tunggu, tapi Bapak Ibu bisa memonitor melalui streaming YouTube yang bisa diakses oleh seluruh dimanapun Bapak Ibu berada, sepanjang Bapak Ibu memiliki akses terhadap internet. Dan tahun ini kami juga sudah menyiapkan juga dalam bentuk sertifikasi, jadi sertifikasi hasil seleksi. Kemudian ada pengecekan suhu badan, ini adalah yang juga sudah kita terapkan di tahun lalu. Ada pengecekan kelengkapan dokumen ini juga semua menggunakan sistem sekarang.
Jadi tidak lagi ada menggunakan yang dalam bentuk fisik. Jadi semua mulai dari tingkat kehadiran, pemeriksaan kehadiran, semua menggunakan scanning QR code yang ada di dalam kartu peserta ujian, dan semua menggunakan aplikasi. Seperti kalau kita masuk ke check-in atau di bandara misalnya, kalau mau melakukan perjalanan dengan pesawat udara. Kemudian pemberian PIN registrasi kepada peserta, kemudian proses alur masuk ruang ujian, menunggu di ruang steril sampai dengan keluar dari ruang ujian itu harus diatur agar tidak terjadi papasan antara peserta yang sudah selesai dengan peserta yang baru akan masuk. Sehingga dengan menghindari memberikan jalur yang berbeda antara jalur masuk dengan jalur keluar, itu akan membuat mengurangi potensi adanya penularan COVID-19 antar peserta. Ini tadi saya ceritakan, kita sudah menyediakan juga fasilitas live streaming untuk hasil seleksi dari seluruh peserta. Jadi Bapak Ibu keluarga misalnya kalau ada anak keponakannya bisa memonitor hasil seleksinya dari rumah, atau juga bisa memonitor dari HP-nya masing-masing dengan masuk ke streaming YouTube-nya BKN, kanal YouTube resminya BKN, untuk kemudian untuk mengikuti berapa skor yang diperoleh oleh anak atau keponakan Bapak Ibu. Dan para peserta